Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maulinda dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Tanjung Pura. Di video kali ini, saya akan membahas materi fisika tentang usaha dan energi. Yuk, simak penjelasannya. Usaha dan energi. Pokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama yaitu pengertian usaha, yang kedua pengertian energi, yang ketiga persamaan matematis usaha, yang keempat persamaan matematis energi. Yang pertama, usaha. Apa sih itu usaha? Nah, usaha merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh gaya pada suatu benda sehingga benda itu bergerak. Agar usaha berlangsung, maka gaya harus dikerahkan pada suatu benda hingga benda tersebut menempuh jarak tertentu. Nah, dapat kita lihat contoh, yaitu seorang atlet sedang mengangkat sebuah barbel dalam suatu olimpiade kejuaraan angkat besi. Atlet tersebut mencoba mengangkat barbel yang mula-mula terletak di lantai hingga berada di atas kepalanya. Gaya yang diberikan oleh atlet tersebut pada barbel menyebabkan barbel dapat berpindah atau berubah ketinggiannya. Adanya gaya yang diberikan oleh atlet itu kepada barbel sehingga barbel dapat berpindah menunjukkan adanya usaha yang diberikan oleh atlet tersebut kepada barbel. Nah, berdasarkan uraian dari penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa ada dua syarat terjadinya suatu usaha, yaitu yang pertama, adanya gaya yang bekerja pada suatu benda. Yang kedua, adanya perpindahan yang dialami oleh benda tersebut. Nah, dengan demikian, usaha didefinisikan sebagai sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan arah dengan gaya. Kemudian, persamaan matematis dapat kita lihat apabila gaya yang bekerja pada suatu arah searah dengan perpindahan benda tersebut, maka usaha yang dilakukan pada suatu benda dinyatakan sebagai berikut. Nah, W sama dengan V dikali delta X, yang mana keterangannya W adalah usaha yang dilakukan pada suatu benda dengan satuan Joule, V yaitu gaya yang bekerja pada suatu benda dengan satuan Newton, dan yang terakhir yaitu delta X, yang mana perpindahan yang dialami benda tersebut dengan satuan meter. Nah, bagaimana apabila gaya yang bekerja pada benda itu tidak searah dengan arah perpindahannya atau membentuk sudut tertentu? Bila gaya yang bekerja pada suatu benda tidak searah dengan arah perpindahan benda itu, maka usaha yang dilakukan akan menjadi lebih kecil. Usaha yang dilakukan pada suatu benda apabila gaya yang bekerja pada benda itu tidak searah dengan arah perpindahannya. Nah, secara matematis dinyatakan sebagai berikut. W sama dengan F cos alpha dikali delta X. Dapat dilihat gambarnya, yang mana keterangan W yaitu usaha yang dilakukan pada suatu benda dengan satuan Joule, V yaitu gaya yang bekerja pada suatu benda dengan satuan Newton, alpha yaitu sudut antara arah gaya dan arah perpindahannya, kemudian delta X yaitu perpindahan yang dialami benda tersebut dengan satuan meter. Nah, sekarang contoh soal. Yang pertama, berapakah usaha yang dilakukan oleh seseorang yang mencoba menarik sebuah balok dengan gaya sebesar 50 Newton sehingga balok tersebut berpindah sejauh 8 meter? Nah, pertama-tama kita ketahui yang mana besar dari gaya atau V sama dengan 50 Newton, kemudian delta X-nya sama dengan 8 meter. Nah, yang ditanyakan pada soal ini yaitu W atau usaha. Nah, maka jawab rumusnya kita masukkan W sama dengan V dikali delta X, yang mana V sama dengan 50 Newton, delta X sama dengan 8 meter. Nah, 50 Newton dikali 8 meter maka menghasilkan 40 Newton meter, yang mana sama dengan 400 Joule. Kemudian soal yang nomor 2, seseorang menarik sebuah vakum cleaner dengan gaya 50 Newton dan gaya tersebut membentuk sudut 30 derajat dengan arah perpindahannya.
perpindahan yang dialami oleh vacuum cleaner itu adalah 8 meter. Nah, berapakah besar usaha yang dilakukan oleh orang itu? Nah, di sini dapat kita lihat di gambar yang mana kita mengabaikan kehadiran gaya gesek. Nah, penyelesaiannya kita ketahui besar gaya sama dengan 50 Newton, alfanya sama dengan 30 derajat, delta X-nya sama dengan 8 meter. Nah, yang ditanya di sini sama yaitu W atau usaha. Maka kita masukkan rumusnya yaitu W sama dengan F cos alfa dikali delta X. Kita masukkan nilainya yang mana V sama dengan 50 Newton dikali cos 30 derajat dikali 8 meter. Nah, 50 Newton besar cos 30 derajat yaitu setengah akar 3, maka dikali dengan 8 meter. Nah, menghasilkan 200 akar 3 Joule. Itu sama dengan 346,41 Joule. Kemudian pokok bahasan yang kita bahas yang kedua yaitu energi. Apa sih itu energi? Nah, dapat kita lihat energi merupakan konsep yang sangat abstrak. Energi tidak memiliki massa, tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur secara langsung. Akan tetapi kita dapat merasakan perubahannya. Kita dapat beraktivitas sehari-hari karena tubuh kita memiliki energi. Nah, sumber energi utama di alam ini adalah matahari seperti pada gambar. Nah, pada bentuk-bentuk energi di sini yang kita bahas ada 4, yaitu yang pertama energi kinetik, yang kedua energi potensial, yang ketiga hukum kekekalan energi, dan yang terakhir yaitu daya. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik itu yaitu benda yang bergerak memiliki kemampuan untuk melakukan usaha. Karenanya dapat dikatakan memiliki energi. Energi pada benda yang bergerak disebut energi kinetik. Kata kinetik berasal dari bahasa Yunani yang mana kinetikos, yang artinya gerak. Ketika benda bergerak, benda memiliki kecepatan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya atau kecepatannya. Nah, dapat kita lihat pada gambar. Agar benda dipercepat beraturan sampai bergerak dengan laju V, maka pada benda tersebut harus diberikan gaya total yang konstan dan searah dengan arah gerak benda sejauh S. Untuk itu dilakukan usaha atau kerja pada benda tersebut sebesar W sama dengan V dikali W sama dengan F dikali S, dengan F sama dengan M dikali A. Karena benda memiliki laju awal atau V sama dengan 0, laju akhir yaitu Vt dan bergerak sejauh S, maka untuk menghitung nilai percepatan A, kita menggunakan persamaan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, kita akan mencari A, yang mana menggunakan rumus A sama dengan Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat dibagi 2S. Kita substitusikan nilai percepatan A ke dalam persamaan gaya, yaitu V sama dengan M dikali A, untuk menentukan besar usaha. W sama dengan F dikali S sama dengan M dikali A dikali S sama dengan M Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2S dikali dengan S, yang mana W sama dengan M Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2 sama dengan 1 per 2M dalam kurung Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat. Nah, W sama dengan 1 per 2 Vt kuadrat dikurang setengah M V kuadrat V0 kuadrat, yang mana itu persamaan 1. Kemudian W sama dengan 1 per 2 M Vt kuadrat, yang mana V0 nya sama dengan 0. Nah, persamaan ini menjelaskan usaha total yang dikerjakan pada benda. Karena W sama dengan EK, maka kita dapat menyimpulkan bahwa besar energi kinetik translasi pada benda tersebut adalah W sama dengan EK sama dengan 1 per 2 MV kuadrat, yang mana itu persamaan 2. Nah, persamaan
1 di samping dapat kita tulis kembali menjadi W sama dengan EK 2 dikurang EK 1 sama dengan delta EK, yang mana itu persamaan 3. Persamaan 3 menyatakan bahwa usaha total yang bekerja pada sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetiknya. Persamaan ini merupakan prinsip usaha energi. Prinsip usaha energi berlaku jika W adalah usaha total yang dilakukan oleh setiap gaya yang bekerja pada benda. Jika usaha positif, yaitu W bekerja pada suatu benda, maka energi kinetiknya bertambah sesuai dengan besar usaha positif tersebut. Jika usaha yang dilakukan pada benda bernilai negatif, maka energi kinetik benda tersebut berkurang sebesar W. Dapat dikatakan bahwa gaya total yang diberikan pada benda di mana arahnya berlawanan dengan arah gerak benda, maka gaya total tersebut mengurangi laju dan energi kinetik benda. Jika besar usaha total yang dilakukan pada benda adalah 0, maka besar energi kinetik benda tetap atau laju benda konstan. Kemudian yang kedua yaitu energi potensial. Istilah potensial memiliki kata dasar potensi yang dapat diartikan sebagai kemampuan yang tersimpan. Secara umum, energi potensial diartikan sebagai energi yang tersimpan dalam sebuah benda atau dalam suatu keadaan tertentu. Energi potensial karena masih tersimpan sehingga baru bermanfaat ketika berubah menjadi energi lain. Misalnya pada air terjun, energi potensial diubah menjadi energi kinetik sehingga dapat menggerakkan turbin yang kemudian akan digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, persamaan matematis energi potensial dapat dituliskan sebagai berikut, yang mana EP sama dengan M dikali G dikali H. Nah, keterangannya EP yaitu energi potensial dengan satuan Joule, M yaitu masanya yaitu dengan satuan kilogram, G yaitu gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H yaitu ketinggian dengan satuan meter. Kemudian yang ketiga yaitu hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kita memiliki energi karena kita makan atau energi kimia. Dari mana asal energi kimia? Bahan makanan yang kita makan ternyata asalnya dari matahari. Contoh ini menunjukkan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Inilah yang dinamakan hukum kekekalan energi. Persamaan matematis hukum kekekalan energi mekanik yaitu EM1 sama dengan EM2, yang mana EM1 yaitu EK1 ditambah EP2 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, keterangannya EM1 yaitu energi mekanik awal dengan satuan Joule. Kemudian EM2 yaitu energi mekanik akhir dengan satuan Joule. EK1 sama dengan energi kinetik awal dengan satuan Joule. EK2 yaitu energi kinetik akhir dengan satuan Joule. EP1 yaitu energi potensial awal. EP2 yaitu energi potensial akhir dengan satuan Joule. Nah, yang terakhir yaitu daya. Dalam ilmu fisika, daya diartikan sebagai laju usaha dilakukan atau perbandingan antara besar usaha dengan selang waktu. Dalam kaitan dengan energi, daya diartikan sebagai laju perubahan energi, sedangkan daya rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan usaha total yang dilakukan dengan selang waktu total yang dibutuhkan untuk melakukan usaha. Secara matematis, hubungan antara daya, usaha, dan waktu dirumuskan sebagai berikut, yaitu daya rata-rata sama dengan usaha total dibagi waktu total, yang mana P sama dengan W dibagi T. Mungkin sekian penjelasan tentang materi fisika yaitu usaha dan energi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.